Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Luhur, Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Makmur, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan umur yang subur. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada uswah kita, panutan kita, panglima dakwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Baik, Bapak Ibu, berkah sahabat yatim, alhamdulillah, 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 kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak bosan, mendapatkan, siraman-siraman rohani, yang mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya dan umumnya bagi Bapak Ibu sekalian. Insya Allah bukan, saya lebih hebat, lebih pintar, lebih, soleh, malah sebaliknya mungkin Bapak Ibu yang lebih daripada saya, tetapi ini mudah-mudahan menjadikan sebuah tadhkirah, khususnya bagi diri saya dan mudah-mudahan, kita sama-sama belajar. Belajar bukan hanya sekedar belajar dari sebuah teori dari ilmu agama, konsep dalam Islam, tetapi bagaimana kita bisa belajar mengaplikasikan, apa yang, ada dalam ilmu-ilmu agama itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini, di kesempatan yang singkat karena Jumat itu masih banyak yang bekerja dan segala macam, saya ingin menyampaikan satu tema tentang melepas kemelekatan. Nah, ini ya, melepas kemelekatan. Apa itu melepas kemelekatan itu ya? Makanya perhatikan, mudah-mudahan bisa sampai hadir, karena kemelekatan itu adalah merupakan sebuah penderitaan, ya. Baik, eee, pernah nggak begitu kita ya, dan pasti mungkin ya, pernah merasakan atau sedang merasakan begitu ya, misalkan kita ini sholat sudah dilakukan, bahkan tahajudnya, duhanya, sedekahnya, tilawahnya, zikir, puasa, dan lain-lain, tapi tetap hati ini ada rasa takut gitu, ada rasa cemas gitu, ada rasa tidak tenang begitu. Padahal sholat sudah dilakukan, tahajud tiap malam, duha juga tiap hari begitu ya, sedekah juga dilaksanakan, tapi tetap saja rasa takut itu ada begitu, rasa kecemasan itu ada, rasa tidak tenang itu ada, ya. Atau misalkan kita ini sudah taubat gitu, ya, tapi balik lagi gitu ya. Taubat, balik lagi. Kita sudah taubat tapi balik lagi gitu. Nah, pernah nggak merasa seperti itu? Atau misalkan yang ketiga, ketika kita kehilangan sesuatu, baik kehilangan kedudukan, jabatan, baik kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, kemudian kita tidak move on, ya, tidak move on gitu ketika kehilangan. Padahal semua sudah dilakukan. Sudah kita lakukan sholat tahajudnya, sholat hajatnya, taubatnya, tilawahnya, sedekahnya, begitu. Tapi tetap saja tidak move on gitu. Pernah seperti itu. Ya, itulah kehidupan. Dan itulah yang disebut dengan disebabkan semuanya itu ada kemelekatan hati yang mengikat manusia pada dunia berlebihan dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi,
itu disebabkan adanya kemelekatan hati yang sangat mengikat manusia pada dunia berlebihan dibandingkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengikat manusia pada dunia. Apa itu? Ya kedudukan atau jabatan. Ya, kepada harta benda, ya, kepada makhluk, misalkan kepada pasangan, kepada anak, ya, kepada kebanggaan diri, bahkan mungkin kepada pekerjaan bisa jadi, kepada hobi, ya. Itulah kemelekatan kepemilikan. Nah, wala kita ini kepada selain Allah atau kecintaan yang lebih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan melahirkan kemelekatan hati. Nah, hal ini dicirikan dari perhatian kita, fokus kita, pikiran kita kepadanya. Kepada dunia itu, kepada kedudukan atau jabatan itu, kepada harta benda itu, kepada makhluk atau pasangan atau anak, kepada kebanggaan, kepada popularitas, kepada pekerjaan fokusnya itu, kepada hobi misalkan. Pikiran kita tuh fokusnya ke situ gitu. Sehingga bisa kita bayangkan dan bisa kita rasakan ketika misal kita sedang melakukan sesuatu pekerjaan lah misalkan yang ringan saja. Kita fokus sampai ide-ide itu ada, sampai dibawa kepada sholat. Berarti pekerjaan itu berlebihan. Begitu. Ya, sehingga keingat terus. Ingat terus begitu. Atau ada rasa kecewa dan penyesalan ketika kehilangan. Itu cirinya. Ya. Makanya kemelekatan itu sumber dari penderitaan. Nah, perahu akan melaju ketika perahu itu berada di atas air. Ya. Namun bila air itu sudah masuk ke dalam perahu, maka perahu itu menjadi berat, tidak akan melaju dengan kencang, bahkan bisa jadi tenggelam karena air itu telah memenuhi perahu. Demikian pula, hidup itu akan melaju dengan ringan di dunia ini bila dunia itu di bawah hidup kita. Bukan di dalam hati kita. Maka akan ringan dalam taat, ringan dalam ibadah. Namun bila dunia itu sudah masuk dalam hati kita, kedudukan, jabatan, harta, makhluk, kebanggaan, pekerjaan, popularitas itu sudah masuk ke dalam hati kita, itu bagaikan air, maka pasti akan merasa hidup kita. Apalagi kalau dunia yang tadi disebutkan itu sudah memenuhi hati kita, maka kita akan tenggelam. Tenggelam dalam kehinaan, tenggelam dalam kesengsaraan, tenggelam dalam kebinasaan. Ya. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mewanti-wanti, fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, kata Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap diri kalian. Bukan. Walakinni akhsha alaikum antub satad dunya alaikum. Akan tetapi yang aku khawatirkan terhadap diri kalian adalah dibentangkannya kemewahan dunia pada diri kalian, dimudahkannya kemudahan dalam dunia pada diri kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkannya kepada orang-orang sebelum kalian, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikum kama ahlakathum. Lalu kalian saling berlomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba, sehingga harta dunia tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana keluasan dunia membinasakan mereka. Ini kalau dunia itu sudah masuk ke dalam hati kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyampaikan, dunia itu jangan di hati, tapi dunia itu harus ada di tangan untuk bisa kita bagi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat
At-Taubah ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu cintai, kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Inilah kemelekatan hati. Ya. Sampai kata Allah, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Masya Allah. Ya. Nah, coba kita lihat kalimat tauhid. Kenapa kemelekatan ini menjadi sebuah penderitaan? Kenapa kemelekatan ini susah move on? Karena kita seolah-olah ingkar terhadap janji kita kepada Allah. Janji yang mana? Janji dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kenapa? Ketika roh kita ditiupkan ya ke dalam jasad kita di rahim itu, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita. Itu dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alastu birabbikum?" Benarkah aku ini Tuhan kalian? Kemudian roh itu menjawab. Roh kita menjawab, "Qalu bala syahidna." Benar, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Artinya ketika itu roh sudah mengakui tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai seorang hamba dan Allah sebagai Tuhan. Maka ketika kita lahir, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, yuladu, dilahirkan 'alal fitrah. Apa itu fitrah? Jadi ketika kita lahir berada dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini seorang hamba dan Allah itu adalah sebagai Tuhan. Nah, maka disinilah dituangkan dalam kalimat tauhid dan kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu alla ilaha illallah. Ingat tuh. Asyhadu itu fi'il mudhari, berlaku zaman hadir atau istiqbal, berlaku ketika dibaca dan seterusnya. Asyhadu itu bermakna al-qasam, sumpah. Asyhadu itu bermakna al-iqrar, ikrar. Asyhadu itu bermakna al-mitsaq, janji. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu, aku bersumpah, aku berjanji, aku berikrar, aku berjanji, aku bersumpah. Dan itu dibacakan minimal 5 kali dalam sehari, dalam sholat 10 kali dalam sholat kita. Minimal 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena tasyahud itu 2 kali. Begitu. Tahiyat itu 2 kali. Minimal itu. Kita ucapkan 2 kalimat syahadat dalam sholat itu. Aku bersumpah, aku berjanji, aku berikrar. Janji ikrar apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah. Apa yang dimaksud dengan ilah? Nah, ini makna ilah itu. Makna ilah ini berasal dari aliha. Tolong perhatikan. Dari aliha. Yang memiliki berbagai macam pengertian. Yang pertama, tolong perhatikan. Jadi ilah itu berasal dari aliha yang memiliki berbagai macam pengertian. Yang pertama adalah bermakna sakana ilaihi. Mereka, kita ini merasakan ketenangan, ketentraman kepadanya. Jadi merasa tenang ketika ilah, ya, atau kepadanya itu diingat-ingat, begitu. Merasa senang manakala mendengar namanya, bila disebut atau dipuji orang, merasakan ketenangan. Maka ketika kita merasa tenang kepadanya, nyahnya itu diarahkan kepada siapa? Kepada makhlukkah? Kepada duniakah? Apakah kepada Allah? Sementara kita sudah berjanji, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada yang merasa tentram dan ketenangan itu kecuali kepada Allah. Tetapi karena kita berlebihan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, kepada popularitas, kepada harta, kepada pasangan, kepada anak, maka ketenangan itu kepada dunia itu akan menjadi kemelekatan sehingga kita ini ingkar terhadap janji Allah dalam la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, makna aliha yang kedua adalah istijarobihi. Istijarobihi. Apa itu? Merasa dilindungi olehnya. Merasa dilindungi olehnya. Mohon maaf ya, yang tadi itu sakana ilaihi, contoh misalkan, kalau kita tidak memiliki uang kan suka resah, gelisah, ya kalau tidak memiliki uang misalkan. Padahal rezeki itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Keresahan. Tapi ketika dapat uang, tenang, berarti uang itu ilah bagi kita. Atau ada orang, ya, makhluk, siapapun ketika ada, ketika hadir, merasa tenang karena kehadiran dia. Berarti orang itu adalah ilah. Nah, sekarang merasa dilindungi olehnya, istijarobihi. Memiliki kekuatan sehingga merasa ketika ada orang itu, ketika ada benda itu, ketika ada harta itu, mampu menolong diri kita dalam kesulitan. Ketika kita ada masalah, kita dalam berpikir itu siapa kita mencari pertolongan. Terkadang bukan kepada Allah, nyari backing. Nah, backing itulah ilah. Kenapa? Karena merasa dilindungi olehnya. Nah, oleh karenanya istijarah bihi, merasa dilindungi olehnya, nyahnya ini kepada siapa? Kepada makhlukkah? Kepada bendakah? Kepada jabatankah? Kepada popularitaskah? Ya. Sementara kita setelah berjanji kepada Allah, la ilaha illallah. Dua. Ya. Yang ketiga adalah asyauqu ilaihi. Asyauqu ilaihi. Merasa selalu rindu kepadanya. Ada saja keinginan selalu bertemu dengannya. Baik terus-menerus atau tidak, ada kegembiraan apabila bertemu dengannya. Kerinduan kepadanya, ya, berlebihan, ya, berlebihan dibandingkan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan melahirkan kemelekatan dalam hati kita. Dan yang keempat adalah bihi, merasa cinta dan cenderung kepadanya.
adanya rasa rindu yang menguasai diri menjadikan mencintai ilah tersebut. Walau bagaimanapun keadaannya, ia selalu beranggapan bahwa pujaannya memiliki kelayakan dicintai sepenuh hati. Pendek kata, la ilaha illallah. Ilah itu adalah kecenderungan, kecondongan hati. Nah, dalam hati kita ini kecenderungan dan kecondongan semakin besar rasa memiliki kecondongan hati itu kepada sesuatu, semakin sulit kita ini untuk melepaskannya. Kenapa? Karena itu sudah masuk dalam bawah sadar kita. Karena kita sudah merasa nyaman, merasa tenang. Ya, ini Bapak Ibu berkah sahabat yatim. Makanya kenapa kita sholat kita ini akhirnya tidak khusyuk, taubat jadi balik lagi. Kita sudah tilawah, kita sudah sedekah, tapi kenapa tidak tenang? Karena dalam sholatnya kita ini ada wala yang lain selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bercengkrama dengan istrinya itu full, tapi ketika mendekati sholat dilepas istrinya itu. Dan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengesun keningnya dari istrinya seolah-olah perpisahan. Tadi aku bercengkrama dengan engkau, sekarang aku tinggalkan, sekarang aku akan bercengkrama, berkhulwat dengan Allah, bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat. Tinggalkan dunia. Ya, makanya di dalam surat Al-Jumu'ah itu kan, ya, tinggalkan jual beli ketika memang sudah panggilan salat untuk salat Jumat. Tinggalkan jual beli. Tapi setelah selesai balik lagi, silahkan berjual beli lagi. Kan begitu. Ya. Artinya apa? Di sinilah untuk melatih kemelekatan kita. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai sesuatu, tapi berlebihan. Mencintai kepada sesuatu itu adalah menjadikan sebuah penderitaan. Kita lihat misalkan orang yang sudah biasa memiliki jabatan, itu untuk turun itu berat. Karena tabiat jabatan itu, untuk bisa turun itu sangat berat kedudukan itu. Biasa dilayani, biasa dihormati, biasa dimudahkan. Sekarang pensiun. Itu berat itu. Untuk menjadi rakyat biasa. Kenapa? Karena jabatan itu sudah melekat. Sudah melebihi kecintaannya begitu. Termasuk kepada harta, ketika kita memiliki harta untuk kita lepaskan, beratnya luar biasa. Ya, bagaimana Rasulullah SAW dalam satu sholat berjamaah, ketika sholat beres sholat, assalamualaikum, Rasulullah itu kan terbiasa dengan membalikkan badannya melihat para sahabat, melihat jamaah. Ya, biasanya seperti itu, dilihat di absen satu-satu begitu. Tetapi ketika pada satu saat Rasulullah SAW setelah sholat, Rasulullah tidak langsung membalikkan badannya kemudian berzikir, tapi langsung masuk ke rumahnya, ke kamarnya. Para sahabat bertanya-tanya, ada apa ini, ada apa ini, ada apa gitu kan? Tidak biasanya. Ternyata apa kata Rasulullah SAW? Aku tadi lupa sehingga teringat ada emas yang seharusnya ini dibagikan. Kenapa? Karena harta melekat ketika itu. Sehingga beres sholat dibagikan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Inilah kecenderungan, kecondongan hati. Semakin besar rasa memiliki kecondongan hati itu, maka akan semakin sulit untuk dilepaskannya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana cara melepaskannya. Ya, memang ini pertama perlu pemahaman. Ya, setelah pemahaman yang diyakini tentunya, dan kemudian dilatih, diasah. Ya, bagaimana melepaskan kemelekatan itu? Ya,
Jadi harus meningkatkan pemahaman kita yang kita yakini dan diasah. Maka saya akan sampaikan 5 cara melepaskan kemelekatan ini sebagai sebuah pemahaman yang harus kita yakini dan kita coba, kita latih, kita asah. Ya. Yang pertama adalah cara melepaskan kemelekatan itu, yang pertama nih, kita pahamkan. Menyadari tidak ada yang abadi di dunia ini. Itu satu. Menyadari tidak ada yang abadi di dunia ini. Ini yang harus diyakini oleh kita. Jangan kekeh gitu. Kukuh dengan sesuatu. Kita harus menyadari tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Orang yang kita cintai, kedudukan, jabatan, harta, popularitas, pekerjaan, bisnis, semua ini bersifat sementara. Dan di dunia ini akan terkena hukum naik turun. Dia dulu di atas, sekarang di bawah. Dulu dia di bawah, dia akan di atas. Akan terkena hukum di dunia ini pasang surut. Datang dan hilang. Semua ini hanya titipan Allah yang pada suatu saat Allah akan mengambilnya. Ini yang harus kita camkan, kita yakini. Ya, menyadari tidak ada yang abadi di dunia ini. Ini yang harus kita pahami. Ketika kita mendapatkan harta, ini titipan. Ketika kita mendapatkan jabatan, ini titipan. Ketika kita memiliki pasangan, ini adalah titipan. Ya, tidak ada yang abadi. Tetapi kita harus bertanggung jawab apa yang dititipkan oleh Allah, itu jelas itu. Kenapa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ketika dititipkan sesuatu. Tetapi bukan untuk dicintai berlebihan. Yang kedua, melepaskan kemelekatan itu adalah ya, kita harus memahami dan kita yakini dan kita asah. Yang kedua adalah tidak berlebihan dalam segala sesuatu. Tidak berlebihan dalam segala sesuatu. Ya. Menyukai kepada sesuatu, kepada kedudukan atau jabatan, harta, pekerjaan, popularitas, dan orang secara berlebihan, atau peristiwa spesial dalam hidup kita akan lengket, melekat seperti bayangan yang mengikuti kita kemanapun. Jadi takarlah rasa memiliki dan mencintai secukupnya dan sewajarnya saja. Karena segala sesuatu di dunia itu sangat mungkin berubah. Contoh misal, ketika kita mencintai seseorang, maka seakan orang tersebut di mata kita bak artis sinetron yang tanpa celah, semua tampak indah. Ketika kita membenci seseorang, hati dan pikiran kita memandangnya seakan ya iblis. Semuanya tampak buruk. Padahal orang yang kita cintai, orang yang kita benci itu bukan artis dan bukan iblis. Atau misalkan ketika kita mendapatkan sesuatu, kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu, pasti akan begini loh, begini loh, begini loh. Begitu. Ya, sehingga kecintaannya itu melebihi dari pikirannya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan habibaka haunan ma asa an yakuna bighayrika yauman ma. Kata Rasulullah, sayangilah orang yang kau sayangi sekedarnya saja. Bisa jadi suatu hari ia akan menjadi orang yang kau benci. Kemudian wa abghid baghidaka haunan
ma asa an yakuna habibaka yauman ma, dan bencilah orang yang kau benci sekedarnya, bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang kau sayangi. Sampai seperti itu gitu. Ini yang harus kita pahami. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 perkara. Salasun man kunna fihi wajada bihina halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan lezatnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Sudah pada tahu ya? Jadi kita akan merasakan rasa lezatnya iman itu. Lezatnya iman itu adanya ketenangan dalam hati kita. Rasa manisnya iman gitu. Tenang, bahagia. Apa itu? Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Jadi Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dibandingkan dunia. Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Sehingga mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya senantiasa menyampaikan, yuk kita belajar dalam sholat tepat waktu. Ini dalam rangka berlatih bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu. Ketika kita dalam pekerjaan sedang penat-penatnya, sedang asik-asiknya, sedang ada idenya, sedang melaksanakan hobinya, kita tinggalkan, wahai dunia ini hanya sementara. Tapi ini sudah ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan dan kita lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka melatih melepaskan kemelekatan. Kita coba itu. 5 waktu untuk belajar melepaskan kemelekatan itu. Kita fokus kepada Allah. Makanya Masya Allah, kalau misalkan masih ada orang-orang yang entarlah sholatnya masih ada waktu, apalagi mengakhir-akhirkan sholat, Allahu Akbar, maka saksikanlah orang-orang yang seperti itu ada kemelekatan dalam hatinya, berada dalam hatinya itu adalah dunia. Sehingga apa? Dunia yang kita kejar ternyata tidak bisa terkejar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana ya, saya ingin memulai hidup baru, ingin memulai hijrah, maka yang pertama itu benahi tauhid kita, benahi la ilaha illallah kita, di mana lepaskan kemelekatan-kemelekatan kepada dunia, tetapi kepada Allah. Mohon maaf, yang dimaksud dengan melepaskan kemelekatan dunia itu bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai pasangan. Bukan itu maksudnya. Tapi tidak berlebihan. Ketika dengan Allah, Allah fokus. Ketika Allah memanggil, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dalam hal-hal unsur-unsur keduniawian, maka kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selain Allah, ya, maka dia akan merasakan lezat dan manisnya iman. Dan yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan merasakan nikmatnya, lezatnya, manisnya iman itu adalah kedua. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. Kenapa seorang istri harus taat kepada suami? Karena diperintah oleh Allah. Kenapa seorang ayah harus mencintai istrinya dan anak-anaknya? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah dalam perintah Allah. Tapi
Tapi ketika mencintai segalanya itu tidak berlebihan, tidak mengalahkan dari yang memerintahkannya. Jadi kita mencintai sesuatu, termasuk jabatan, kita cintai jabatan itu, kedudukan itu perlu kita cintai. Kenapa? Agar kita enjoy, asik dengan pekerjaan. Tetapi ketika kita memiliki jabatan, memiliki harta, itu kecintaannya dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita ini meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam mencintai sesuatu. Maka kita akan asik, akan enjoy, akan merasakan ketenangan. Ya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan merasakan kenikmatan, kelezatan, manisnya iman itu, manakala yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an nafaqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Ia benci untuk kembali kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kebencian kepada sesuatu itu karena Allah, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini akan merasakan. Jadi yang kedua itu, takarlah kecintaan kita kepada sesuatu itu. Nah, yang ketiga, bagaimana kita melepaskan dari kemelekatan itu? Yang ketiga adalah kita harus mampu mengelola ekspektasi kita. Artinya mampu mengelola keinginan kita. Kita boleh memiliki keinginan, boleh. Kita boleh memiliki cita-cita, boleh. Tapi kita harus mampu mengelola tentang keinginan-keinginan itu. Adalah hal yang natural bahwa tidak selalu yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Ini yang harus kita pahamkan. Yang ada adalah kadang-kadang. Ini yang harus kita pahamkan. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang gagal, kadang berhasil. Kadang benci, kadang suka. Kadang di bawah, kadang di atas. Kadang meleset, kadang tepat sasaran. Kadang berduka, kadang ceria. Itulah hukum Allah untuk dunia dan seisinya. Ingat, ketika kita memiliki keinginan, saya pernah menyampaikan, Allah itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kita bercita-cita memiliki keinginan itu, ya, kita harus memahami bahwa hidup kita ini ada kadang-kadang. Jadi supaya sudah siap, dan semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, keputusannya. Jangan sampai berpikir begini, dijelaskan dalam surat Al-Fajr. Tolong lihat nih, dalam surat Al-Fajr ayat 15, 16, 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya lalu memuliakannya, diberikan kesuksesannya dan memberinya kesenangan, fayaqulu rabbi akraman, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku, Tuhanku sayang kepadaku. Begitu. Tapi ayat 16-nya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya lalu membatasi rezekinya, seolah-olah tidak disukseskan, begitu. Ya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Kata Allah, karena enggak begitu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, lakukan. Ya. Yang Allah nilai itu, ya, bukan
masalah hasil atau tidak, itu urusan Allah. Dalam suatu keinginan itu Allah akan melihat menilai apa yang dikerjakan kita. Bukan hasil. Hasil itu hak prerogatif Allah. Kalaupun misalkan kita belum berhasil apa yang kita inginkan, ingat Allah lebih tahu tentang diri kita dibandingkan diri kita terhadap diri kita. Artinya di situ ada pondasi-pondasi yang harus kita penuhi. Itulah pemenuhan kebutuhan kita. Begitu. Tetapi prosesnya itu dalam memilih keinginan itu, proses dalam menuju pekerjaan yang kita inginkan itu Allah itu yang akan menilai. Makanya jangan putus asa. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Dan katakanlah, i'malu, bekerjalah kalian, ikhtiarlah kalian. Nanti aku yang akan menilai dari pekerjaan kalian itu. Allah akan menilai. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang sia-sia. Ada orang yang sukses, berarti memang diamanahi dengan kesuksesannya. Dan dia akan mendapatkan hasilnya, penilaian dari Allah. Dan ketika kita misalkan tidak terpenuhi keinginan kita, maka Allah pun akan menilai. Makanya disinilah kita harus bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Dan yang keempat, bagaimana melepaskan kemelekatan itu? Yang keempat, tolong perhatikan, jangan berandai-andai. Itu. Berandai-andai. Setelah kita memiliki cita-cita, keinginan, kemudian kita berandai-andai. Ya, karena berandai-andai itu membuka pintu setan dan membuka pintu penyesalan. Sebenarnya apa yang sudah terjadi ya sudah selesai. Kita tidak bisa memutar waktu, mengubah atau mengulangi yang telah terjadi. Menyesali tidak akan merubah apapun yang ada, hanyalah tambahannya kecewa atau mungkin menyalahkan keadaan, bahkan bisa jadi menyalahkan Allah. Maka yang sudah-sudahlah. Maka hiduplah dan fokuslah di hari ini dan untuk hari esok. Ya. Nah, yang kelima, yang terakhir ini, apapun yang terjadi, ya, ada maksud baik di balik semua peristiwa. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Ada maksud baik dari Allah dalam semua peristiwa. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ada maksud baik ketika kita diamanahi kepemilikan, baik harta, tahta, pasangan, anak-anak. Dan sebaliknya ketika kepemilikan itu hilang, pergi, atau diambil, baik atau buruk menurut penilaian kita, itulah yang terbaik. Kita kehilangan pasangan, kita kehilangan harta, ketika kita kehilangan jabatan, yakinlah Allah bermaksud baik kepada kita. Dan itulah yang dimaksud dengan ridho. Ya, ridho. Nanti insya Allah pada suatu saat saya akan jelaskan tentang ini. Tentang ridho ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, lepaskan kemelekatan. Pahami, yakini tentang 5 hal yang tadi itu. Nah kemudian kita akan berpikir, ya Allah, saya ini misalkan lagi kehilangan sesuatu, misalkan saya sudah sholat, saya sudah tahajud, lalu bagaimana? Pahamkan yang 5 hal itu, kemudian Bapak Ibu sekalian, bertobatlah kepada Allah karena sudah melekat sesuatu kepada kita. Dan dalam sujud-sujud kita ketika sholat sunnah itu, kita bacakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan itu dari Allah yang maha luhur dan yang maha agung. Ya Allah, aku serahkan semuanya hanya kepada Engkau. Pikiran dan hati memang terus ke sana. Ampuni ya Allah hati ini, ampuni jiwa ini, ampuni diri ini yang telah mencintai seseorang, mencintai sesuatu berlebihan dibandingkan kepada Allah.
kepada Engkau, maka aku lepaskan. Maka di situ kemudian kita membacakan Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya Engkau, hanya rahmat Engkau yang aku tuju. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan jangan serahkan segala urusanku ke dalam jiwaku, ke dalam diriku. Walaupun sekejap mata. Jangan ya Allah. Kenapa? Karena aku, hamba-Mu ini tidak mampu. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Wa aslih li sya'ni kullahu. Tetapi perbaikilah semuanya itu. Ya, urusan-urusan itu oleh dikembalikan. Semua urusan itu. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illallah kecuali hanya Engkau ya Allah. Tidak ada kecintaan, tidak ada kerinduan, tidak ada pengharapan kecuali hanya kepada Engkau. Inilah Bapak Ibu sekalian, yuk barangkali kita harus belajar tentang melepaskan kemelekatan ini dengan riyadhah, begitu latihan dan kita pakai dalam sujud, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita akan merasakan ketenangan, dan ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita akan berada dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar, dipanggil oleh Allah dalam ketenangan. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tausiah yang singkat ya boleh dikatakan yang singkat ini mudah-mudahan menjadikan sebuah manfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan di dunia ini berlanjut kepada pertemuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan istighfar kita kepada Allah dan hamdalah dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, tadi ada yang bertanya apa poin yang ketiga untuk melepaskan kemelekatan itu, mampu mengelola ekspektasi keinginan kita. Mampu mengelola keinginan kita. Oh, sesungguhnya kita boleh bercita-cita, kita boleh berkeinginan, tapi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz. wabarakatuh. Iya. Special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate. Bapak, Ibu, saudaraku, berkah sahabat yatim Indonesia. Akhirnya, jangan risau, jangan gelisah.
Sampaikan kabar Waktu acara kepada malam Pak Deden bahwa sudah ada di fajar akan menjelang. Sampaikan kabar gembira kepada hujan Produkti dalam bahwa kemarau akan segera datang. Itulah hukum alam. Karenanya sampaikan kepada orang-orang risau bahwa jalan keluar akan segera datang. Janganlah kita menangis karena keadaan. Janganlah kita bersedih karena hinaan orang. Janganlah kita bersedih karena orang lain memalingkan pandangan. Tapi bersedihlah apabila Allah menghinakan. Bersedihlah apabila kasih sayang Allah berpaling. Ingatlah, kita ini seperti anak panah. Mundur bukan berarti terpuruk, tapi sedang disiapkan melesat jauh ke depan. Bersyukurlah dengan ujian kesulitan, karena dengan kesulitan kita akan menjadi orang yang lebih dekat dan lebih nikmat dalam berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diberikan kesulitan hidup, kita akan lupa kepada Tuhan dan lupa diri. Makanya Allah menguji kita. Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu tergantung kepada besarnya ibtila, besarnya ujian yang menimpa kita. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu idza ahabba